Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-30. Tertulis demikian. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Saudara yang dikasih Tuhan, di Spanyol dan Italia, khususnya di beberapa kota kecil, biasanya toko-toko dan berbagai jenis usaha ataupun bisnis tutup selama 2-3 jam. Biasanya antara pukul 2 siang sampai jam 5 sore. Salah satu tujuannya adalah mereka tidur siang, menghindari panas matahari, dan memberikan waktu bagi tubuh mereka untuk beristirahat. Tentunya tiap-tiap orang punya gayanya sendiri dalam beristirahat. Ada yang unik tapi ada yang umumnya sama. Kita semua butuh istirahat. Secara psikologis, istirahat itu memberikan keuntungan buat diri kita. Memulihkan daya ingat, membuat otak kita kembali dapat berfungsi dengan baik. Istirahat membuat suasana hati kita juga menjadi lebih baik, terlepas dari beban, stres, dan tekanan yang terjadi secara mental. Dan yang pastinya istirahat membawa keuntungan juga bagi tubuh fisik kita. Apalagi yang sudah lelah menjalani aktivitas, sehingga fisik kita kembali disegarkan melalui istirahat. Dalam kitab Keluaran 16 ayat 30 ini tertulis, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Perlu kita ketahui dan sadari saudara bahwa Tuhan bukan hanya menyuruh kita untuk bekerja, tapi Tuhan juga menyuruh kita untuk beristirahat. Dalam 1 minggu ada 7 hari, dan 1 hari di antaranya harus kita gunakan untuk beristirahat. Istirahat merupakan bentuk ketaatan kita pada Tuhan. Orang yang tidak beristirahat berarti tidak taat pada firman Tuhan. Ketika kita berhenti dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari aktivitas kita, mematikan ponsel kita, berhenti dari segala aktivitas digital kita, dan benar-benar mengambil waktu istirahat, itu berarti kita mentaati Tuhan. Bekerja terus-menerus merupakan wujud ketidaktaatan dan juga wujud dari kebodohan diri kita, karena tindakan bekerja terus-menerus akan merugikan diri kita sendiri. Dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ada mujizat dalam istirahat kita. Kita perhatikan dalam Mazmur 127 ayat 2. Di situ dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur atau istirahat yang seringkali kita rasa atau kita anggap sebagai aktivitas yang tidak produktif, ternyata merupakan aktivitas di mana mujizat Tuhan bekerja. Sebab berkat Tuhan dicurahkan dan dinyatakan, dilimpahkan ketika kita berada dalam kondisi tidur atau istirahat. Janji firman Tuhan
membuat kita semua punya pengharapan, dan sekaligus membuat kita tidak perlu khawatir akan apapun juga ketika kita mengambil waktu untuk beristirahat. Jangan khawatir kehilangan berkat, jangan khawatir kehilangan keuntungan. Sebab justru ketika kita taat pada Tuhan dengan beristirahat sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka kita justru mengalami berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang merasa bersalah kalau beristirahat? Merasa istirahat itu tidak seharusnya dilakukan. Sadari bahwa ada waktu bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Dan percayalah bahwa berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dinyatakan bagi kita. Bukan hanya ketika kita bekerja, tapi ketika kita juga berada dalam fase istirahat. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian tentang pentingnya istirahat bagi diri kami secara pribadi. Ada kalanya kami tidak menyadari bahwa istirahat merupakan perintah Tuhan. Tuhanlah yang menyuruh kami untuk beristirahat. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan senantiasa memelihara kami, baik kami bekerja atau pada saat kami beristirahat. Pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus agar kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini. Pimpin hidup kami Tuhan agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat serta pertolongan-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.